Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak khususnya kelas 12, selamat berjumpa kembali pada acara Karir di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Di masa pandemi kita tetap berprestasi. Bersama saya, Ibu Tri Suryani, Magister Pendidikan, Guru BK SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, BK Sahabat Siswa Meraih Cita-Cita. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah bosan dengan kondisi belajar jarak jauh atau malah sebaliknya? Kalian senang dengan kondisi ini? Apapun yang kalian rasakan, tentunya kalian tetap ingin bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Semoga kondisi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah anak-anak, di sini Bu Tri akan membantu memberikan wawasan kepada kalian tentang perguruan tinggi yang mungkin akan menjadi pilihan kalian. Kali ini Bu Tri akan memperkenalkan pada kalian salah satu jenis perguruan tinggi yang menangani bidang kesehatan, yaitu Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Yanwar Amin SST SH MHkes. Beliau selaku Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni dan Kerjasama serta Kepala Bagian Promosi. Assalamualaikum Pak Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yanwar? Alhamdulillah sehat. Putri Sehat ya, juga? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana kegiatan di masa pandemi ini Pak Yanwar? Ya, barangkali semuanya hampir sama ya. Yang namanya pandemi semuanya harus online, nggak bisa ketemu, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi tetap semuanya harus berjalan. Ya, tetap harus berprestasi Ya, ya Bapak. betul. Ya. Itu yang paling penting. Baik Bapak, mari kita mulai pembicaraan kita hari ini ya. Begini Pak, saya, anak-anak saya itu biasanya kepengen tahu Bu, Poltekkes itu bagaimana, Poltekkes itu apa nih? Bisa dijelaskan di sini Bapak. Ya, jadi selamat pagi teman-teman adik-adik sekalian di SMA Muhammadiyah II. Terima kasih sudah menghadirkan saya dan saya akan bercerita tentang apa itu Poltekkes. Jadi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan salah satu dari 38 politeknik kesehatan yang ada di Indonesia, merupakan UPT dari Kementerian Kesehatan. Jadi status kami adalah negeri. Nah, sejarahnya sebenarnya sudah cukup panjang itu. Jadi berawal barangkali kalau Bapak Ibu tahu yang namanya juru rawat, yang tahu namanya juru mantri dan lain sebagainya, dulunya awal mulanya seperti itu. Kemudian meningkat menjadi pendidikan diploma 3, ada yang namanya AKSI, ada yang namanya AKL, Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Gizi, Akademi Keperawatan. Kemudian tahun 2001 kami berfusi menjadi satu dari 6 Akademi Kesehatan di Yogyakarta milik Departemen Kesehatan, kemudian melebur menjadi Politeknik Kesehatan. Nah, maka pada 2001 itulah kami menjadi satu. Nah, di kami Bu, karena ini adalah pendidikan kesehatan, terutama kami ada di vokasi, yaitu Diploma 3, Sarjana Terapan atau kalau dulu namanya D4, dan juga pendidikan profesi gitu. Baik Bapak. Kemudian untuk jurusan-jurusan sendiri di Poltekkes ada berapa jurusan di sana Pak? Kalau kami tadi sampaikan ada 6 jurusan. 6 jurusan. Dari 6 jurusan itu masing-masing ada Diploma 3 dan Sarjana Terapan, maka ada 12 awalnya, kemudian sekarang meningkat sudah sampai ke 17 program studi. Yang terakhir adalah informatika dan informasi kesehatan, rekamedik dan informasi kesehatan. Itu prodi baru nggih? Ya, prodi yang baru. Yang tahun ini sudah buka. Oh, nggih. Kalau profesi kami ada 3, ada bidan, nurse, dan juga dietitian untuk nggih, gizi. Pak. Nggih. Kemudian gini Pak, kalau dulu itu namanya AKBID ya di sana, Ya, ada AKBID, Akademi Kebidanan, kemudian Akademi Perawat Keperawatan, Gigi gitu. Zaman saya masih SMP itu kan katanya di sana itu ikatan dinas, gitu, lulus langsung diangkat. Kalau sekarang masih ada enggak Pak yang untuk itu? Kalau dulu memang ada Bu semacam ikatan dinas itu, tapi di akhir 90 itu sudah tidak ada lagi sehingga sekarang semuanya sama. Walaupun kemudian memang kalau kita lihat dari
grafik lulusan memang semuanya terserap di Iya, pasar nggih, kerja, terutama yang alhamdulillah. kalau mendaftar PNS ya biasanya mereka lolos gitu. Nah, Lebih mudah begitu ya nggih, lebih Pak, nggih? mudah. Tapi di akhir-akhir ini memang kita ada program yang namanya Nusantara Sehat, Mmm, di mhm. mana lulusan dari Poltekkes atau kesehatan pada umumnya kemudian dikirim ke perbatasan luar Mhm. pulau untuk kemudian Oh, mengabdikan diri. Nah, selama 2 mhm, tahun. Nah, untuk mhm, tahun ini kita juga ada semacam itu sehingga di mhm, awal kita sudah ada proyeksi bahwa anak-anak ini akan dinusantarakan sehat gitu. mhm. Sehingga nanti begitu selesai dari pendidikan Poltekkes kita akan langsung di Nusantara Sehat begitu. Oh, begitu nggih, nggih. Kemudian syarat masuknya, Pak, untuk bisa keterima di Poltekkes begitu? Oke. Sebenarnya syaratnya gampang ya, Gampang sama nggih? dengan yang lain. Jadi Mhm, semua yang punya latar belakang pendidikan SMA ataupun mhm, kemudian sederajat gitu bisa masuk di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta gitu. begitu. Memang kami melalui seleksi Bu, ada Nggih, seleksinya. Kalau 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 dilihat dari apa namanya, dari metode penerimaannya atau mhm, jalurnya kita ada 3. Yang mhm, pertama adalah kita melalui yang namanya PMDP, mhm, penelusuran minat dan prestasi. Kemudian yang kedua kita melalui yang namanya uji tulis secara bersama yang sudah mhm, setahun ini kita melakukan mhm, bersama 38 Poltekkes, namanya Simama. Jadi mhm, si penmaru bersama. Kemudian ada juga lagi jalur yang namanya jalur mandiri mhm, untuk alih jenjang yang dia lulusan dari D3 untuk mhm. melanjutkan ke sarjana terapan atau profesi gitu. Nggih. Berarti bisa disimpulkan tadi jalur masuknya ada 3 macam J, nggih, Pak? ya, betul. Bisa yang jalur PMDP, PMDP ya, kemudian ada jalan Simama dan ya, jalur mandiri jalur begitu mandiri nggih. begitu. Ya. Ya. Kemudian untuk pembiayaan kuliah sendiri bagaimana, Pak? Oke, alhamdulillah di Mhm, Poltekkes ini sudah menggunakan sistem UKT, uang mhm, kuliah tunggal. Jadi tidak mhm. ada lagi pungutan-pungutan lain Oh begitu begitu. nggih, Sehingga nggih. sudah Mhm. include dengan teori dan praktek. Oh, nggih. Kalau cara pendaftarannya di masa pandemi ini, apakah ada perbedaannya dengan kalau tidak pandemi Iya, begitu? oke. Mhm, Sebenarnya kalau tata cara sama ya Bu, karena mhm. kita sudah online Oh sejak begitu. Mhm. 2015 ya. Oh Jadi nggih. tidak harus datang ke Mhm. kampus, kemudian juga semua berkas sudah bisa melalui online juga. Oh Jadi nggih. tinggal kemudian mengirim saja. Kami tinggal verifikasi gitu. Berarti tidak ada perbedaan di masa pandemi dan tidak Iya, pandemi, secara intinya prinsip memang tetap tidak sudah ada. online ya J, Pak dari sama dulu sudah nggih. online. Nggih. Kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan, unit kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes ada berapa macam? Ya, ya, di kami Bu, jadi Mhm, memang kami selalu menekankan kepada mahasiswa untuk kemudian ada keseimbangan mhm, antara akademik dan juga soft skill-nya. Karena memang di awal pun sebenarnya kami sudah mewajibkan bahwa di tingkat 1 itu wajib asrama. Nah, disitulah ada pembentukan karakter, pendidikan budi pekerti, soft skill dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka sudah berada di kampus, kemudian kita punya 16 unit kegiatan mahasiswa yang itu untuk mewadahi bakat dan minat dari mahasiswa kita gitu, termasuk di dalamnya mulai dari seni, kemudian keagamaan, kemudian yang lain misalnya yang berkaitan dengan akademik, seperti halnya karya ilmiah atau kegiatan yang bersifat budaya juga kami ada, sehingga anak-anak ini kemudian punya prestasi di luar itu, karena di kami pun pada saat awal ada jalur PMDP di mana dia iya, sudah punya prestasi, mhm, sehingga begitu mereka masuk ke dalam Poltekkes itu sudah tahu bahwa saya akan berada di UKM yang mana gitu. Sehingga itu akan meningkatkan nilai plus dari anak-anak kami gitu ya. Sehingga dengan mewadahi itu tidak ada jeda untuk kemudian berbuat yang di luar yang mungkin barangkali sekarang yang namanya godaan itu kan banyak, iya, sehingga kita betul. mewadahi di situ. Nggih. Kemudian Pak, adakah di antara jurusan-jurusan tadi Ya, yang Bapak sebutkan tadi ada 17 prodi, ya, 6 jurusan, ya. itu ada program studi unggulan nggak di situ? Oke, kalau program Mhm. studi tunggal sebenarnya kami unggul Bu Nggih, semuanya gitu, semuanya karena unggul nggih. harapannya memang begitu. Mhm, Tapi memang kami merupakan Poltekkes, selain unggulan kita juga rujukan sesuai mhm, dengan visi mmm, misi kami mhm, gitu. Kami ada yang namanya program studi sarjana terapan anestesiologi, keperawatan mmm, anestesiologi, yang kemudian nanti kalau sudah selesai menjadi penata anestesi, dan itu satu-satunya di Indonesia mmm, yang kemudian kita pionir di sana, yang negeri kita ada di Poltekkes Jogja gitu. mmm. Itu D3 atau D4? Sarjana Oh, terapan, sarjana nggih, terapan, D4, berarti D4 betul. nggih. Nggih.
Ya, Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, supaya siswa-siswa kami itu bisa diterima di sana, triknya apa aja? Ya, kalau trik sebenarnya kami selalu berharap bahwa pendidikan itu adalah haknya setiap anak gitu ya, Nggih. sehingga semuanya bisa kami terima. Tapi memang ada syarat tertentu, yaitu misalnya nilainya rata-rata harus bagus gitu kan, sehingga nanti ataupun kemudian kalau yang bagus tadi bisa melalui seleksi yang namanya PMDB dengan prestasi, dengan rapot gitu. Kemudian kami juga masih mewadahi lagi melalui yang namanya uji tulis gitu. Jadi saya pikir ini kalau punya niat bagus pasti belajarnya juga sungguh-sungguh sehingga bisa Nggih. diterima di kami. Baik Bapak, menarik sekali informasi yang Pak Yanwar berikan tadi. Mungkin sebelum acara ini kita closing, Bapak akan memberikan pesan-pesan kepada siswa-siswi kami? Ya. Baik, untuk adik-adik di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, saya bangga bisa hadir di sini, bisa bersama-sama bersilaturahmi dan berharap bahwa yang namanya pandemi itu bukan akhir segalanya. Kita selalu diberikan penguatan, kekuatan untuk kemudian dengan cara-cara kita gitu, kita bisa memberikan prestasi meskipun di rumah. Jadi orang barangkali sudah bosan dengan online, bosan dengan yang lain, tapi kita mungkin bisa menghasilkan prestasi, bisa menghasilkan karya dari rumah gitu, sehingga nanti belajar dari COVID itu adalah belajar bagaimana kita berpikir positif bahwa di luar sana semuanya posisi kita sama. Sehingga mari kita berprestasi dan atas nama seluruh pimpinan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau Polkesyo, kami menunggu adik-adik untuk bisa bergabung di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk meraih prestasi dan lulus bisa mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan agama. Barangkali itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yanwar atas kehadirannya dan atas informasi yang telah diberikan untuk siswa-siswa kami yang sudah sangat lengkap tadi telah disampaikan oleh Bapak Yanwar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi tentang Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, anak-anak bisa membuka web poltekkesjogja.ac.id. Mengatakan ya Bapak nggih. Nah, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng di channel ini ya anak-anak. Dan untuk mengetahui informasi terupdate tentang SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, anak-anak bisa membuka IG di @humas_semuha_yogya atau Facebook dan Twitter di @SMA_muha_yogya. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Sukses untuk kalian semua, patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, rajin belajar dan berdoa, semoga cita-cita kalian tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sustainable Development Goals adalah kesepakatan bersama yang akan diwujudkan pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah tujuan ketiga, yaitu memastikan kehidupan sehat dan sejahtera dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dapat diimplementasikan pula di kampus melalui salah satunya, mewujudkan kampus sehat, aman, dan nyaman. Selamat datang di Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, beralamat di Jalan Tata Bumi nomor 3, Gamping, Sleman. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau Polkesyo adalah institusi pendidikan berstatus negeri dengan predikat akreditasi B dari BAN PT serta akreditasi A dan atau B dari LAMPT KES untuk 17 program studinya. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk program studi Diploma 3, Sarjana Terapan, dan pendidikan profesi kesehatan di bidang teknologi laboratorium medik, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan gigi, kesehatan lingkungan, dan informasi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta atau Polkesyo dengan tagline unggul, berbudaya, dan mendunia sebagai salah satu perguruan tinggi bidang kesehatan sangat concern dengan mempersiapkan calon tenaga kesehatan dengan kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan abad 21 dan seterusnya. Dengan konsep 3K, 3K. 3 kompetensi dasar yang harus dikuasai dan 3 kecerdasan yang harus dilaksanakan.
Tiga kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi profesional sebagai tenaga kesehatan, kompetensi interprofesional harus bekerja sama dengan profesi lain, dan kompetensi pengusahaan digitalisasi. Harus dilaksanakan dengan 3K pula, yaitu kecerdasan pikir, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional atau agama. Polkesyo tidak sekedar mencetak talon tenaga kesehatan, akan tetapi dalam berkinerja memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kesuksesan akademik mahasiswa, staf pengajar, staf tenaga kependidikan dengan pembelajaran jangka panjang melalui konsep Health Promoting University. Universitas perguruan tinggi yang menerapkan promosi kesehatan, serta mewujudkan dalam kebijakannya bertujuan untuk mengupayakan kesehatan untuk semua, health for all, dan mengurangi disparitas kesehatan di antara sivitas akademika Polkesyo. Konsep Health Promoting University ini telah diimplementasikan oleh Polkesyo melalui gerakan antara lain Deklarasi Kampus Sehat, Deklarasi Kampus Bebas Rokok tahun 2014, rekor muri untuk jenis tanaman anti nyamuk terbanyak di tahun 2017, serta prestasi terbaik kantor berhias di tingkat Kementerian Kesehatan 2019. Adanya kesadaran, kebiasaan hidup sehat, serta secara terus-menerus yang dilakukan dalam konsep hidup sehat ini dengan berbagai upaya dalam membentuk budaya lingkungan sosial serta dukungan fiskal menuju terwujudnya kampus sehat Polkesyo. Di era berkehidupan baru, di era berkebiasaan baru ini, kampus Polkesyo siap menerapkan protokol kesehatan dengan 3 perilaku utama, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Gedung Polkesyo dibangun dengan menerapkan konsep eco-green dan smart building dirancang untuk efisiensi dalam pembangunan energi, penghematan air, melindungi kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan reduksi limbah yang diwujudkan dalam fasilitas gedung ramah lingkungan, mengutamakan keselamatan sehingga menimbulkan kenyamanan pada saat sivitas akademika melakukan aktivitasnya. Polkesyo melakukan gerakan penghematan dan penyehatan air melalui optimalisasi sumber air hujan atau memanen air hujan, membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dijadikan sebagai taman edukatif, penggunaan air toilet seefisien mungkin dengan keran tekan beserta sanitasinya, menanam tanaman dekoratif hemat air, serta adanya sumur resapan atau biopori. Selain telah melakukan gerakan penghematan air, Polkesyo juga melakukan gerakan hemat energi, khususnya penggunaan listrik dan penggunaan BBM. Hemat penggunaan listrik dilakukan terlebih dahulu dengan penataan ruang agar tidak menghalangi cahaya masuk, menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi, mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan, dan lain sebagainya. Hemat BBM dilakukan dengan cara apabila menggunakan kendaraan dinas bersama-sama, secara kontinu, melakukan perawatan kendaraan baik dinas maupun pribadi. Sampah menjadi permasalahan tersendiri di lingkungan kampus, sehingga harus tersedia pengelolaan sampah kampus dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Sampah yang dihasilkan menyimpan potensi sumber daya apabila dapat dikelola dengan baik. Salah satu dosen Polkesyo merupakan pencetus ide bank sampah. Sampah organik masih dapat digunakan untuk bahan baku kompos, misalnya dengan biopot, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang, dijual atau digunakan kembali, misalnya penggunaan meja kursi daur ulang atau barang kerajinan lainnya. Penghijauan merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam menangani krisis lingkungan dan pemanasan global yang sedang terjadi saat ini. Penghijauan tidak sekedar hanya menanam pohon saja, tetapi harus dapat memanfaatkan lahan di kampus sebagai ruang terbuka hijau dengan perimbangan minimal 30% dari luas bangunan keseluruhan. Adanya ruang terbuka hijau dengan tanamannya akan tercipta udara yang sejuk dan sehat, serta memberi kenyamanan bagi semua sivitas atau masyarakat lainnya. Kampus yang sehat, aman, dan nyaman merupakan kampus yang inklusif, sehat jasmani, rohani, sosial, dan spiritual.
tidak ada kekerasan seksual, no drugs, no bullying, and no smoke, menjadi jaminan bagi seluruh mahasiswa untuk dapat mencapai tahapan pembelajaran yang optimal. Konsep kampus sehat dapat membentuk karakter dan perilaku mahasiswa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Secara geografis, geologis, dan hidrologis, Indonesia termasuk dalam Ring of Fire, khususnya di Yogyakarta merupakan kawasan rawan bencana. Sehingga sangat penting sekali keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan upaya penanganan bencana bersama komponen masyarakat lainnya. Polkesio merupakan kampus siaga bencana hingga senantiasa tanggap terhadap adanya bencana. Melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan kegiatan mitigasi, pemberdayaan sivitas akademika, pelatihan pemadam kebakaran, edukasi, dan promosi kepada masyarakat, kegiatan K3 di ruang kerja. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Polkesio melakukan upaya agar sivitas akademika selalu dalam keadaan sehat dan bugar melalui kegiatan antara lain menggunakan sarana tangga konvensional bukan lift, pemeriksaan kesehatan pada pos bindu, peregangan di sela kerja, olahraga teratur, penyelenggaraan kantin sehat dan bersih. Tahun 2019, Polkesio diberikan penghargaan terbaik 1, kantor berhias tingkat Kemenkes dengan indikator pendukung untuk kampus sehat, yaitu kantor ramah lingkungan, efisiensi energi, kesehatan dan keselamatan kerja, budaya kerja 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan pengelolaan arsip. Kampus merupakan tempat kegiatan belajar dan mengajar. Pembelajaran menjadi kondusif ketika suasana kampus tenang, damai, nyaman, dan tentram, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Maka kondisi seperti itu sangat dibutuhkan bahkan sangat penting dalam proses perkuliahan berlangsung. Adanya sistem keamanan yang baik akan menghindarkan dari adanya penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, maupun bullying. Konsep dan program kampus sehat harus dapat diterapkan oleh dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tupoksinya, seorang dosen dituntut melakukan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini juga dituntut untuk menghasilkan teknologi-teknologi tepat guna yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan. Pengajar atau dosen merupakan salah satu agent of change yang nanti juga akan bergerak terus untuk membentuk karakter mahasiswa, perubahan perilaku untuk menjadi sehat melalui kampus sehat dalam pembelajarannya. Kampus Sehat Polkesio menjamin keberlangsungan pembelajaran masa depan menuju kesuksesan akademik mahasiswa dan sivitas akademika melalui kesadaran dan budaya perilaku hidup sehat serta mewujudkan Indonesia sehat.